Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya, Kak Novi minta adik-adik semuanya untuk duduk yang manis, yang tenang, jangan ada yang kesana kemari ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan Kau berkati juga kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang semuanya kita undang untuk bangkit berdiri dan kita puji Tuhan. Ada satu sobatku, semuanya ikuti ya dengan gerakannya. Yuk.
Oh iya, pintar. Tidak hanya pada makan, tapi setiap hari. Ada yang pintar gak? Yang pintar selalu baca firman Tuhan. Ah iya, semuanya pintar, selalu rajin baca firman Tuhan. Kita harus selalu rajin baca firman Tuhan ya adik-adik, supaya iman kita akan bertumbuh dan berbuah. Nah sekarang kita menyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Musik. Semua dengan gerakannya ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Kita sama-sama ya dengan gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik kita saatnya akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Biar firman ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah, di bawah semua kami mendengarkan siaran ini, agar kami dan dapat menjadi pelaku-Mu yang ajaib melakukan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami, berkati juga buat kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik sudah memuji-muji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan sudah disenangkan.
Dan adik-adik sudah diberkati oleh roh puji-pujian, roh sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk diam, tidak boleh kesana kemari, belajar taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Nah, judul cerita firman Tuhan sore hari ini yaitu tentang doa Luisa. Siapakah itu Luisa? Nah, Luisa anak yang manis, anak yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik duduk diam, tidak boleh kesana kemari. Dan adik-adik pasang telinga, dengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Luisa yang masih kecil senang sekali menyanyi tentang Tuhan Yesus. Apalagi pada pagi ini, ia sudah menyanyi-nyanyi tentang Tuhan Yesus. Sebelum ia keluar dari kamar tidurnya, ibunya memanggil anak perempuannya itu, katanya, "Luisa, lekaslah berpakaian, sebab kita akan makan pagi." Cepat-cepat Luisa mengambil sepatunya. Ia mulai memasang sepatunya yang sudah usang. Sukar sekali untuk mengikat tali sepatu yang sudah pendek. Waktu ia memperhatikan sepatunya, tampaklah kaos yang biru menonjol dari lubang besar di ujung sepatu. Ia sangat memerlukan sepatu baru. Ayah Luisa seorang pendeta yang masih muda. Uang yang diterimanya untuk keperluan keluarganya sedikit sekali. Namun, pekerjaan yang baru dimulai dalam kota kecil itu dapat bertambah maju. Kelompok orang percaya yang jumlahnya masih sedikit itu setia membawa makanan untuk keluarga Luisa. Dengan demikian, selalu ada cukup makanan, tetapi tidak ada cukup uang untuk membeli pakaian, sepatu, dan lain keperluan rumah tangga. Luisa hanya mempunyai sepasang sepatu yang dipakainya sepanjang musim panas. Sekarang, sepatu itu sudah rusak. Barangkali ayah dapat menolong saya, pikirnya. Ketika bertemu ayah, ia memandang mukanya serta berkata, "Ayah, aku perlu sepatu baru. Maukah ayah membelikannya?" Ibunya juga mendengar permintaan Luisa. Maka ayah dan ibu memeluk Luisa dengan kasih sayang. Lalu ayahnya berkata, "Ayah tahu kau perlu sepatu baru, nak. Tetapi ayah belum punya uang, tak ada jalan lain. Kau harus berdoa, minta sepatu kepada Tuhan Yesus." Karena makanan pagi sudah dihidangkan di atas meja, mereka semua pun duduk makan. Segera soal sepatu itu terlupakan. Sementara mereka membicarakan hal-hal lain dengan asiknya. Sore hari, Luisa ada di kamar tidur. Ibunya menyangka bahwa Luisa sedang bermain-main dengan bonekanya. Sampai didengarnya ia bercakap-cakap, ia memanggil suaminya, lalu mereka berdua berdiri di dekat pintu untuk mendengarkan apa yang sedang dikatakan Luisa. Anak perempuannya nampak berlutut di samping tempat tidur, tangannya terlipat, matanya tertutup, dan ia menundukkan kepalanya. Inilah yang dikatakan Luisa. "Tuhan Yesus yang kukasihi,
dengan air mata berlinang-linang, ibu bapaknya segera masuk ke dapur. Luisa tidak menceritakan apa-apa tentang doanya kepada siapapun juga. Pada malam itu, pergi tidur sambil menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kepada Tuhan Yesus yang mengasihinya dan yang sudah mengorbankan dirinya bagi dia. Lalu Luisa tidur dengan nyenyak dan dengan perasaan tentram serta damai. Ia yakin bahwa Tuhan Yesus tak akan mengecewakan dia. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Ibu mengajak waktu berkunjung ke rumah Nyonya Ken. Ketika Luisa sedang bermain-main, tiba-tiba Nyonya Ken berkata, "Hai Luisa, kau memerlukan sepatu baru bukan?" Luisa menengadah serta memandang muka Nyonya Ken, lalu menjawab, "Betul, Tuhan yang akan memberikan sepatu itu kepadaku sebelum hari Minggu." Nyonya itu merasa sangat terharu. Ia meminta izin kepada Ibu Luisa untuk membawa Luisa ke toko. Lalu ia membelikannya sepasang sepatu baru. Kemudian pada hari itu juga Nyonya Ken menceritakan peristiwa itu kepada seorang sahabatnya. Sahabatnya itu mempunyai seorang anak perempuan yang sedikit lebih tua dari Luisa. Ketika didengarnya cerita tentang keperluan Luisa itu, berkatalah ia, "Oh, anak saya mempunyai sepasang sepatu boot putih yang masih baru, tetapi sudah terlalu kecil buat dia. Lebih baik sepatu itu berikan saja kepada Luisa." Sebelum hari Minggu, Luisa sudah mendapatkan 2 pasang sepatu bagus. Mukanya berseri-seri dan kegembiraan dalam hatinya meluap-luap. Dapatkah kalian membayangkan Luisa dengan rambutnya yang berombak dan dengan berpakaian lengkap siap untuk pergi ke sekolah minggu? Juga perhatikanlah sepasang sepatu bootnya yang baru. Kalau kau tanyakan sekarang kepada Luisa, dari mana ia mendapatkan sepatunya, dengan senang hati akan diceritakannya kepadamu bahwa Tuhan Yesuslah yang telah memberikannya sebab ia memerlukannya dan memintanya dari Tuhan Yesus. Apakah kalian juga percaya bahwa Allah menjawab doa kalian? Sama seperti ia telah menjawab doa Luisa? Tuhan Yesus telah berjanji bahwa ia akan mencukupkan segala keperluan kita dalam Filipi 4 ayat 19. Nah, adik-adik, itulah cerita firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan. Nah, di mana Luisa, anak sekolah minggu atau anak Tuhan yang sangat taat kepada Tuhan dan tidak mau menyusahkan orang tuanya. Dia mau memiliki sesuatu, tapi dia tidak mau memaksakan kehendaknya. Dia tidak mau menyusahkan orang tuanya, tetapi dia percaya dia punya Tuhan, dia
punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memenuhi keperluannya dan sanggup menjawab permintaan atau permohonannya, dan dia berdoa kepada Tuhan, di mana tadi kita sama-sama sudah dengar dia memerlukan apa adik-adik? Sepatu, karena sepatunya sudah rusak, jadi tidak bisa lagi dipakai, sudah bolong. Kemudian dia memerlukan sepatu baru. Dia menyampaikan kepada ayahnya, tetapi ayahnya berkata bahwa dia harus berdoa kepada Tuhan, dan dia juga selalu mendengar cerita-cerita kakak-kakak guru sekolah minggu, di mana kalau kita membutuhkan pertolongan, kita selalu bawa di dalam doa. Nah, anak Luisa tadi, dia ingat kepada cerita firman Tuhan yang pernah didengarnya di sekolah minggu, bahwa jika kita membutuhkan sesuatu, kita minta saja kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan. Nah, anak Luisa ini atau adik Luisa ini melakukan apa yang pernah dia dengar itu. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, pada akhirnya bukan sekali Tuhan mau kasih, bukan Tuhan yang datang mau kasih, tetapi melalui orang lain, dan memberikan berkatnya kepada Luisa, sehingga doanya, dan dia yakin dan percaya pada hari Minggu, dia bilang di doanya, pada hari Minggu saya akan menerima sepatu baru. Benar terjadi. Anak ini betul-betul memiliki keyakinan yang luar biasa, dan Tuhan Allah yang luar biasa, yang dahsyat, sanggup menjawab keperluan Luisa. Adik-adik percaya juga kalau segala pergumulan atau segala keperluan adik-adik, Allah pasti memberikannya. Nah, itu tadi yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau adik-adik nanti ada membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, bawa saja di dalam Tuhan, bawa di dalam doa. Pasti kalau adik-adik memiliki satu keyakinan, dan adik-adik akan menerimanya. Oke? Adik-adik kita doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang di mana Tuhan Yesus sanggup memenuhi segala keperluan kami sebagai orang percaya. Tuhan, kami rindu dan kami mau untuk mentaati setiap firman Tuhan, dan ajar kami untuk selalu membawa setiap pergumulan, setiap apa yang menjadi kerinduan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, bahkan di luar Sulawesi Tengah yang saat ini sudah mendengar cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan berikan persembahan. Namun sebelumnya kita sebelum doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan berikan persembahan. Memberkati persembahan kami Tuhan, dan juga yang masih ada pada Papa dan Mama. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Ini doa kami ya Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, buat adik-adik yang memberikan persembahan bisa minta tolong kepada Papa atau Mama untuk mentransfer persembahan sekolah minggu di rekening sekolah minggu di bawah ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah saatnya kita akan berdoa dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Aris. Silakan. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita sudah beribadah pada sore hari ini. Walaupun kita melewati online, tapi percaya bahwa Tuhan
mendengar segala pujian kita, doa kita. Dan mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan pada sore hari ini atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepada-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu atas hidup kami. Memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Kakak-kakak yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu pujian dan maupun dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan. Dan kami semua yang sudah beribadah, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami, dan kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.